Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham eh, Kabak ya. Saya bacanya Kabak aja ya, karena karya bersama Anugrah ya, Kabak. Oke, saham Kabak ya, teman-teman ya. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 31 Maret 2023, pas sekali ya di batas akhirnya. Kemudian ini hari ini tanggal 15 April, hari Sabtu. Kemarin hari Jumat harganya juga nggak kemana-mana. Ini saham gocap teman-teman ya, dan memiliki notasi khusus. Ya, notasi khususnya ya efek bersifat ekuitas dalam pemantauan dengan poin satu, yaitu harga saham rata-rata selama 6 bulan di bawah 51. Ya, jadi sudah 6 bulan lebih ini harganya gocap teman-teman ya. Oke, kita akan cek dulu price performance-nya. Bahkan ini bukan 6 bulan ya, sudah setahun ya teman-teman ya. Tahun. Ya, untuk 3 tahun yang lalu ini min negatif 78,07%. Harga tertinggi setahun terakhir tuh 53. Oh enggak ya. Setahun terakhir pernah 53 ternyata. Jadi enggak setahun itu teman ya. Kemudian terendahnya 50 ya, dan ini masih di 50, masih bertahan nengger di sini teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Kabak ini dari 4 analisa. Yang pertama analisa fundamental ya, kita akan tahu Kabak ini perusahaan apa, kemudian kinerjanya secara umum seperti apa, kemudian dari seasonality kira-kira biasanya sahamnya naik atau turun di bulan apa. Kemudian dari bandarmologi kira-kira meskipun sahamnya digocap apakah ada pergerakan yang berarti perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kemudian dari teknikalnya akan seperti apa ke depannya. Oke, kita akan kenalan dulu lebih dalam dengan Kabak ya, atau Karya Bersama Anugrah ini. Perusahaannya baru berdiri teman-teman ya, bukan IPO. Berdirinya 2014 ya, 2014. Kemudian setelah 6 tahun berjalan dia IPO ya, 6 tahun berjalan IPO. Ya, intinya ini perusahaan properti teman-teman ya, properti di Balikpapan. Ya, kalau kita cek di webnya itu konsepnya dia pokoknya propertinya tipe dengan rumah kota, membangun huniannya tuh rusunami dan rumah tapak dan ruko. Jadi fokusnya mereka adalah di sini, ya. Nah ini teman-teman ya, salah satu contoh foto yang saya ambil dari webnya. Ya ini foto apa rusunnya, ya. Kemudian ini juga ada yang seperti ini, ya. Kira-kira seperti ini ya dia fokusnya. Oke, kita akan bahas dari tadi IPO-nya kan juga baru tahun 2020, jadi datanya belum full. Jangka panjangnya ini baru dari 2019 ini masih prospektusnya. Ya kalau kita cek pendapatannya naik teman-teman ya, laba kotornya naik, laba usahanya ini cenderung sebenarnya naik ya, karena 2019 ini, oh ya sorry, ini turun teman-teman ya. Laba bersihnya ini yang kelihatannya bukan dari operasional, karena kalau kita lihat di sini laba usahanya itu di bawah 4 miliar, cuma sekitar 3,5 miliar, namun laba bersihnya bisa sampai 80 miliar. Sudah pasti ini bukan dari eh, operasional, kemungkinan ini ada penjualan aset gitu ya. Namun saya nggak cek ya. Kemungkinan biasanya penjualan aset. Oke, jadi ini secara overall masih naik ya dalam 4 tahun secara kinerjanya. Kemudian ini kita cek dari struktur pendapatannya. Untuk beban pokok penjualannya sayangnya ini meningkat teman-teman ya, dari 2019 55, 62, kemudian ini 2022 malah naik 72%. Beban usahanya turun ya, beban usahanya turun. Kemudian nah ini teman-teman ya, tadi yang sudah diinfokan bahwa ada penghasilan lain-lain ini naiknya apa yang tahun 2019 cukup tinggi ya. Dan ini juga masih berlanjut, ada penghasilan lain-lain teman-teman di luar operasi apa usaha utamanya ya. Kemudian laba bersihnya ini juga ini anomali, jadi kita apa abaikan saja. Jadi kira-kira ya ini 2020 COVID 15%, 2021 justru turun secara persentase, 2022 ini sudah mulai double digit lagi. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya ya. Pendapatannya itu setahun tutup tahun 2022 itu 77 miliar penjualannya atau pendapatannya. Ya, ini naik dibandingkan 2021, naiknya cukup hampir 2 kali lipatnya. Laba kotornya 22 miliar, jadi nggak secara nominal nggak begitu besar ya 22 miliar. Kemudian laba usahanya ini 3 miliar ya. Dan laba bersihnya jadi naik 9 miliar karena ada penghasilan lain-lainnya 7 miliar. Jadi ini perlu jadi catatan ya, karena laba usahanya itu lebih kecil daripada penghasilan lain-lainnya teman-teman ya.
Oke, ini kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek secara valuasinya, meskipun harganya gocap, ternyata valuasinya nggak murah-murah banget, 0,92 ya, dan PE ratio-nya masih di 38. Ya kalau kita bandingkan ini ya masih kisaran di sini-sini aja, nggak bergerak kemana-mana teman-teman ya, karena apa? Sahamnya kan tidur di gocap teman-teman ya. Untuk PE-nya ini semakin turun karena tadi labanya naik, meskipun tadi labanya naik gara-gara di luar operasionalnya dia ya, di luar usaha utamanya dia. Secara ROE ini 2,39%, kita bayarnya di 0,92, jadi earning yield-nya 2,61. Jadi meskipun ini harganya gocap, valuasinya mahal teman-teman ya. Jauh di bawah 10% malah ya, meskipun di bawah 10% ini juga jauh, cuma 2,61%. Jadi ini mahal teman-teman ya, mahal sekali. Oke, ini positifnya adalah membagikan dividen teman-teman. Sejak IPO membagikan dividen meskipun cuma 0,0, ya, dan yieldnya hanya 0,22%, bahkan apa lebih tinggi bunga tabungan ya teman-teman ya. Earning per share-nya ini mirip-mirip dengan 2020, jadi boleh kalau saya prediksi ya, seandainya dia bagi dividen lagi, kemungkinan sih iya ya, kalau kita lihat dia rutin. Ya, kemungkinan dia akan baginya kita ambil yang paling besar aja 0,35 dibagi harga 50 ya 0,7%. Ini juga masih kecil sekali ya. Kalau misalnya baginya sama kayak ini 0,11 ya 0,22 lagi teman-teman ya. Tapi ini positif ya, saham gocap yang rutin membagikan dividen teman-teman ya. Nanti kita lihat 2023 ini apakah membagikan atau tidak. Nah, untuk seasonality sendiri ini masih belum ada potensi naik ya, karena ini juga datanya juga belum banyak. Jadi kalau kita lihat di sini ya karena tidurnya di gocap cukup lama ya. Jadi ya udah lah ya. Nah, ini adalah komposisi pemegang sahamnya. Kita akan masukkan analisa bandarmologinya. Ini dimiliki oleh PT Visi Kota Indonesia 55% dan masyarakatnya 44,53%. Dan kalau kita lihat ya teman-teman ya, karena ini sudah beberapa 6 bulan sudah pasti digocap. Kalau kita lihat ternyata jumlah yang pembeli atau pemegang sahamnya justru malah bertambah. Jadi memang saham gocap ini sangat menarik untuk beberapa investor saham yang sifatnya spekulasi ya. Wah, nanti kalau naik satu tik aja kan sudah lumayan ya. Naik 5 tik aja itu sudah 10% teman-teman. Jadi 50 ke 55 itu 10%. Ya, jadi banyak yang berspekulasi di saham gocap teman-teman ya. Untuk partisipasi yang sendiri hanya 9,41% dan dia cuma mulai cuman kecil ya 2 lot ya. Jadi bisa diabaikan saja. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini Kabak ini secara perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya, gocap itu. Kalau kita lihat di sini ada penambahan seolah-olah ada penambahan dari corporate ya 5,4% dan investor retail lokal terlihat buang barang ya berkurang. Padahal tadi kalau kita jumlah pemilikannya naik terus ya. Nah, ternyata ini adalah ada penambahan saham ya. Saya cek nggak ada corporate action apa-apa. Jadi kemungkinan ini adalah pencatatan saham. Jadi perubahan saham dari saham warkat ke non warkat ya. Ada perubahan. Ya tentu saja ini yang bertambah adalah di lokal corporate atau pengendali. Ya, ini saya sudah simulasikan. Kalau ini di take out ya, pengendali kita take out aja. Nah, ya kita take out pengendalinya akan jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kira-kira saham di luar pengendali itu dipegang 98,84% oleh investor retail lokal. Ya. Jadi kemungkinan untuk naik dari 50 itu menurut saya sangat kecil. Ya, kecuali kinerjanya tiba-tiba melonjak sangat luar biasa, ada corporate action yang heboh gitu ya, misalnya dividennya tinggi, besar ya. Atau yang kedua ya karena ini yang memiliki hanya pengendali dan investor retail lokal, maka kalau ada kepentingan pengendali mau buang barangnya karena saham pengendali tadi security plus juga artinya bisa dibuang di bursa juga ya kemungkinan harganya akan dinaikkan ya dengan catatan ada dua itu tadi teman-teman ya fundamentalnya menaik sangat signifikan ya di mana itu pastinya ada corporate action atau pengendalinya PSP-nya pemegang saham pengendalinya ingin melepas bagian sahamnya lagi ke publik pasti harganya akan dinaikkan namun kalau nggak ada wacana dua itu ya mungkin akan tidur ya mungkin akan dibangkitkan supaya nggak kena itu teman-teman ya supaya nggak peringatan dari BI tadi ya ada notasi khusus ya bisa aja
Ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk bulan April sendiri 1 sampai 14 April ini juga terlihat sedang distribusi ya, ya biasa lah ya. Kalau saham gocap tuh seringnya kayak gini teman-teman ya, seringnya kayak gini. Pasti yang beli ini ya udah lihat ya, ini broker-broker investor retail lokal ya. Belinya nggak banyak-banyak ya, biasa orang mungkin cuma beli ratusan ribu, puluhan ribu gitu ya. Yang jual juga brokernya juga itu-itu aja. Oke, untuk technical ini nggak ada garis yang bisa ditarik ya, tentu saja karena cuman kayak gini. Ya, sehari ada transaksi 2,76 juta per hari. Jadi kira-kira ada yang beli-belilah iseng-iseng gitu ya. Beli, 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 kemudian pasang jual mungkin di 51 atau 52, siapa tahu kena gitu ya, siapa tahu. Oke, kemungkinan akan tetap di 50 teman-teman ya, seperti tadi yang saya infokan, kecuali ada corporate action atau peningkatan fundamental yang luar biasa sekali. Tadi kalau kita lihat dari fundamentalnya juga profitnya besar, namun lebih besar profit dari luar usaha utamanya. Jadi itu juga menurut saya kurang apa ya, kurang wow untuk meningkatkan minat pemain besar masuk ke saham ini ya. Harus ada pemain besar yang menggerakkan harga sahamnya untuk naik. Namun kalau enggak ya pengendalinya sendiri. Oke, terakhir kita akan masuk ke risamnya, fundamental. Tadi kita jangka panjang naik. Oh sorry, ini bukan 8 tahun ya. Tadi cuman baru 5 tahun ya. Kinerja jangka pendeknya naik ya, valuasi mahal. Ini rutin bagi dividen, forecastnya 0,7%. Ya, kecil. Seasonality ini tidak ada potensi naik. Secara bandarmologi tadi saya infokan netral ya. Kalau di luar pengendali itu saya anggap aja netral karena nggak ada pergerakan yang berarti. Kemudian 1 sampai 15 April ini sedang distribusi. Kemudian secara teknikal ini sedang tidur di 50, bangkitnya kapan tadi saya sudah jelaskan. Kira-kira ada dua faktor itu yang bisa menaikkan harga saham Kabak. Namun sampai saat ini itu belum terlihat ya. Oke, terakhir disclaimer ya teman-teman ya. Jadi analisa yang saya sharing di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham Kabak ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya, karena ya resiko itu adalah resiko teman-teman sendiri. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham Kabak. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.